Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan hari ini teman-teman jauh bertambah sehat, jauh bertambah baik, jauh bertambah bangkit, jauh bertambah semangat lagi, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya doakan itu teman-teman. Jumpa lagi bersama Bang Andi di channel YouTube Kang Sunandi teman-teman. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Mohon maaf kalau saya selalu telat bikin video buat teman-teman. Mohon maaf karena kesibukan saya di bulan Ramadan itu dari bentar lagi ini dari ba'da zuhur asyar itu sampai malam ketemu sahur lagi, istirahat pagi gitu, jam 7 jam 8 beristirahat, nanti jam 10 mulai lagi. Bagi teman-teman langsung saja begini teman-teman ya. Untuk tema kali ini, bagaimana cara untuk mengatasi sensasi ketika timbul panik ataupun sensasi yang horor yang menakutkan, bagaimana cara untuk menghadapinya, dan apakah sensasi ini bahaya dan tidaknya teman-teman. Kira-kira ini bahaya nggak sih? Bahaya nggak sih? Kan gitu kan pertanyaan teman-teman seperti itu kan ya. Baik teman-teman, jangan di-skip videonya tonton sampai habis teman-teman, biar teman-teman tidak gagal paham gitu teman-teman ya. Nah, untuk menghadapi sensasi tersebut teman-teman yang baru bergabung, buat teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena buat saya pribadi itu sangat penting teman-teman. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, itu juga menambah motivasi, menjadikan semangat saya untuk selalu bikin video-video untuk teman-teman semua teman-teman ya. Baik teman-teman, sekali lagi saya di sini bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Saudara itu, sekali lagi saya di sini bukan ahli, saya juga bukan ahli medis, bukan ahli obat, apalagi dokter, bukan teman-teman. Saya berbicara tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder ini teman-teman, berdasarkan pengalaman-pengalaman saya yang dulu saya pernah alami teman-teman. Atau saya berbicara tentang sebagai mantan penderita tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Baik teman-teman, ini kita berbicara tentang sensasi yang horor ya. Ini sensasi horor banyak teman-teman. Yang saya ingin jelaskan tuh sensasi banyak banget. Karena yang terkenalnya mungkin bisa 1001 sensasi gitulah teman-teman ya. Tapi sebetulnya akhirnya lebih banyak teman-teman, lebih banyak. Dan saya yang bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sensasi yang menurut saya ya teman-teman, menurut saya itu yang horor. Menurut saya itu, tapi nggak tahu menurut teman-teman ya. Barangkali punya kesamaannya, tulis aja di kolom komentar teman-teman. Baik. Sensasi yang paling horor itu buat saya pribadi, yang pertama adalah jantung berdebar. Jantung berdebar itu kencang. Terus juga dada itu sebagian kiri itu sakit banget, sakit tembus sampai ke belakang. Itu satu ya, yang paling horor itu satu. Jadi jantung berdebar dan dada suka sakit dan sampai tembus ke belakang sebelah kiri. Yang kedua, napas sesak ataupun berat kayak ketindihan gitu, nggak enak. Aduh, ini sesak. Ini dua. Yang ketiga adalah keleyangan. Keleyangan yang sangat luar biasa. Dan itu 24 jam. 24 jam ekstrim banget ya. Kadang-kadang kepala itu suka sakit, cekat-cekatnya pindah-pindah. Kadang di sini segala macam, pokoknya itu. 1, 2, 3 sensasi ini yang sangat horor. Nah, yang keempatnya adalah ini tangan itu kayak nggak enak digerakin, nggak enak, sama kaki itu kayak darah nggak ngalir, kayak dingin semuanya. Itu yang buat saya pribadi 4. Ini sebenarnya banyak teman-teman, 4 aja nih yang paling horor banget buat saya dulu itu ya. Lalu kira-kira semua itu bahaya apa enggak, Kang? Jawabannya bahaya apa enggak, Kang? Teman-teman, saya kasih tahu ya. Sensasi yang kalian alami itu, yang dulu saya pernah alami itu, ternyata itu tidak berbahaya sama sekali. Dan itu mudah diatasi, teman-teman. Semakin kita panik untuk menghadapi sensasi yang horor ini, itu semakin awet sensasinya, bukan justru nggak pergi-pergi gitu. Nah, tapi kalau kitanya santai, rileks, cuek, kita nggak peduli dengan sensasi, bodo amat, tidak terlalu fokus dengan sensasi, itu sensasi akan pergi teman-teman. Gitu. Termasuk gini teman-teman ya, termasuk sesak napas ya, seperti kayak berat, kayak sesak gitu ya teman-teman ya. Menurut kita mah mungkin sesak gitu ya, tapi menurut umumnya berat. Kenapa? Dan kalau kita terlalu fokus dengan napas ini, ketika kita lagi sesak karena kita lagi panik, lagi yang namanya juga anxiety disorder teman-teman ya, itu paniknya sangat luar biasa, pikirnya sudah macam-macam alias mabra. Dari situ akhirnya, waduh gua kenapa nih? Waduh, jadi yang apa yang namanya sisa pikiran sisa saya yang tersisa dalam pikir saya adalah
aduh, jangan-jangan gue hari ini mau berakhir nih, karena sesaknya itu sangat luar biasa gitu kan ya. Padahal itu sesaknya sesak biasa, sesak bohong lah, bullshit itu. Akhirnya pikiran saya itu pada waktu itu, ayo pergi ke rumah sakit, ayo pergi ke rumah sakit, karena di rumah sakit siapa tuh bisa ketolong. Padahal rumah sakit dari sini jaraknya lumayan jauh teman-teman ya. Ayo pergi ke rumah sakit. Pada sesaknya itu bukan seperti sesaknya kayak kena bengek ataupun kayak dikatakan paru-paru dan sebagainya gitu teman-teman ya. Tidak. Sesaknya yang punya asam lambung, yang punya menderita gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder, sesaknya itu bohong. Karena wajar dia sesak itu sesaknya dari panik. Karena kalian itu selama dikatakan punya asam lambung, anxiety, psikosomatis, jangan pernah takut lah untuk sesuatu yang bahaya datang tuh, jangan pernah takut. Karena itu tidak akan terjadi teman-teman. Tidak akan terjadi. Itu dulu yang saya alami, dan itu mungkin banyak ratusan teman-teman kita ini yang mereka sudah sembuh. Nah, kami sudah berbincang-bincang, mungkin ya teman-teman sudah menonton, sudah sembuh total ya, mungkin balik ketawa sekarang itu. Kenapa? Karena dulu saya sempat mengedukasi video-video saya, terus kita sharing gitu kan, ternyata sama. Gejalanya sama, terus apalagi sensasinya sama, nggak jauh beda teman-teman. Sensasinya itu nggak jauh beda, walaupun kita berbeda, mungkin sensasinya berbeda, tapi nggak lah pasti pernah ke situ teman, yang namanya jantung kayak berdebar, sesaknya, sakitnya, pusingnya, keramnya gitu, nggak enaknya itu sama teman-teman. Dan itu dari sebuah sensasi daripada psikosomatik ataupun psikosomatisnya, daripada kecemasan kita, kekhawatiran kita, takut yang berlebih, itu kesalahan kita teman-teman. Nah, lalu bagaimana Kang untuk menghadapinya? Jadi begini teman-teman, kamu terima segala sesuatu apapun yang terjadi yang datangnya itu dari Tuhan, termasuk kayak sesaknya. Tapi kalau sudah kamu nerima, kamu tidak akan merasakan sesak, percaya deh. Karena pada waktu itu saya pun juga, kok sesaknya begini, semakin kita panik teman-teman, semakin kita khawatir, takut, cemas, dan panik, sesaknya semakin jadi. Apapun sensasinya, semakin kalian panik, semakin takut, semakin khawatir, itu sensasinya bukan malah ayem, bukan malah hilang, malah semakin menjadi itu sensasinya. Satu sensasi belum selesai akan menimbulkan sensasi yang lain. Kenapa? Itu wajar. Yang namanya kita punya anxiety disorder ataupun panic attack ataupun psikosomatis, itu wajar. Jadi sebetulnya kalian itu hanya perlu memberikan afirmasi positif kepada diri Anda. Ini yang pertama, nanti saya akan jelaskan ya. Yang kedua, itu yang sesak ya. Yang pertama yang sesak itu yang bikin horor buat saya pribadi. Yang kedua, itu yang paling susah saya menghilangkan pikiran itu ketika jantung berdebar. Jantung berdebar dengan kencang. Jantung berdebar kayak wah, hebat banget kan. Udah gitu teman-teman, sakit 3 titik sampai 4 titik. Dada sebelah kiri, 1 sebelah kiri saya nih, 2, 3 di tengah, dan 4 ke belakang, tembus sampai ke belakang. Itu sakit banget. Ini kenapa? Walaupun saya dialihkan beraktivitas, saya mencoba untuk bersosialisasi, walaupun pikiran saya masih ke situ aja, saya mencoba untuk pura-pura bahagia, pura-pura cuek dengan sensasi masa bodoh teing lah. Saya coba, tapi tetap aja perasaan dan pikiran arahnya ke situ. Tuh, jangan-jangan gue dadanya ada apanya nih. Jangan-jangan gue jantung gue ada apanya nih. Jangan-jangan gue, selalu pikiran saya ke situ terus. Padahal saya mencoba untuk mengalihkan, memang nggak bisa. Tapi saya coba, berusaha untuk mengalihkan pola pikir yang negatif. Saya mengalihkan dari sensasi ini agar saya makin lupa. Memang sekali 2 kali mungkin kita nggak bisa teman-teman. Mungkin kita nggak bisa. Tapi orang bisa itu, percaya teman-teman. Orang bisa itu karena terbiasa. Dan kalian tuh pasti akan bisa. Kalian pasti bisa. Saya yang parah aja bisa sembuh total sampai sekarang. Apalagi teman-teman yang jauh di bawah saya, teman-teman pasti bisa sembuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, sensasi yang paling horornya lagi yaitu dikatakan keliengan. Karena keliengannya itu awet tuh. Keliengan itu dahsyat. Dibilang vertigo, ya kita gak punya vertigo. Karena nggak ada hubungannya vertigo dengan asam lambung gitu kan ya. Tapi dibilang bukan vertigo, tapi seperti kayak vertigo. Karena buat saya pribadi teman-teman ya, melihat pemandangan saya itu pada waktu itu seperti kayak mimpi atau nggak mimpi lah teman-teman. Kayak nyata nggak nyata, kayak ini kenapa ya? Jangan-jangan gue ini mau bentar lagi gue mau mendekati pikiran saya itu seperti itu teman-teman.
karena nggak nyata. Terus kalau saya pelirik ataupun nengok kanan kirinya itu kayak di dalam mimpi, pokoknya nyata nggak nyata deh gitu. Terus kalau saya jalan kaki nih teman-teman, itu persis kayak di atas perahu, goyang. Terus kalau berdiri antara jempol dengan jempol kaki ya, dirapetin gitu, saya berdiri itu nggak mau diam, saya diam goyang. Oh kok bener ya, kok ya begini gitu. Nah itu saya ngalamin. Dan ini saya berpikirnya pada waktu itu teman-teman, jangan-jangan kepala saya nih ada gimana nih. Jangan-jangan saya mau pada waktu itu mau di ronsen, mau di scan takut, mau ditakut, wah aduh gimana, macam-macam. Tapi karena saya lama, keliangannya itu pusingnya lama, makanya saya langsung ambil penegasan unscan, apapun terjadi. Yang tadi normal-normal saja teman-teman. Lalu dari mana pusingnya? Cek dari dokter semuanya normal-normal saja. Tapi saya bilang sampai dokter ini apa emang nggak bisa Pak? Saking parahnya penyakit saya itu tidak terdeteksi sama dokter apa gimana? Pikiran saya pada waktu seperti itu. Nah itu yang di bagian keliangan teman-teman. Tapi semua ada solusinya. Nah ini saya menjelaskan untuk masalah sensasinya yang horor-horor dulu teman. Nah terus yang keempat itu kayak tangan kaku teman-teman, sakit di bagian pergelangan persendian ini, sendian dari sini semua sakit teman-teman, gak enak. Kalau diginiin urat saya di sini sakit banget, sakit terus kayak kaku, kayak saraf-saraf dari rahang ini nggak enak banget, terus juga kayak kurang normal, terus kayak darah itu seperti kayak nggak ngalir, terus kayak kesemutan nggak enak, kayak kebas gimana. Terus kayak darah kayak nggak ngalir, kayak baal gimana, terus kaki sama tangan tuh dingin semua. Dan saya itu memang dikatakan pikiran saya, jangan-jangan gue mau stroke, jangan-jangan masa sih gue stroke apa sih, gimana? Kalau gue stroke, pikiran udah kemana-mana tuh, alias berbambang-mambra pada waktu itu. Nah dari situ saya bilang, dari 4 sensasi yang sangat-sangat horor buat saya pribadi ini sangat luar biasa. Horornya belum dihantu pikiran-pikiran negatifnya, apalagi kita yang mempunyai anxiety disorder, pikirannya kita harus udah kemana-mana alias bermambra itu. Nah tapi semuanya teman-teman, semua sensasinya itu, semua sensasi yang dulu saya alami, yang saya jelaskan barusan, sama sekali. Bila mana teman-teman yang alami yang sama dengan saya, teman-teman jangan khawatir. Semua sensasi yang saya tadi ceritakan itu, yang Anda alami itu tidak berbahaya, sama sekali tidak berbahaya, dan itu bukan penyakit. Sekali lagi, sensasi yang tadi barusan saya jelaskan itu teman-teman tidak berbahaya sama sekali, dan itu bukan penyakit. Itu adalah bentuk sensasi yang muncul daripada diri kita, yaitu diakibatkan dari pola pikir kita yang terlalu berlebih, takut yang berlebih, khawatir yang berlebih, cemas yang berlebih. Jadi wajar bahasanya, bro. Nah, menurut pikiran nih, bro, ini lu pikirannya jangan terlalu ekstrim lu. Apa itu sensor? Dan itu normal teman-teman, brother. Itu normal. Itu nggak apa-apa. Jadi yang selama ini saya alami itu, semua sensasi yang dulu saya rasakan itu, yang dulu saya khawatirkan itu 99,9% tidak terjadi, belum ada. Takut takut pingsan, takut gila, takut gimana, itu yang selama saya 3 tahun itu belum pernah satu pun yang terjadi. Perasaan iya, tapi tidak pernah terjadi. Nah, lalu bagaimana teman-teman ketika sensasi itu muncul? Teman-teman mencoba mengabaikan pola pikir yang negatif dengan cara beraktivitas. Walaupun sekali itu pun 2 kali memang teman-teman nggak bisa katakan, oke, saya pun sama, saya nggak bisa. Tapi begitu 2, 3, 4, 5 kali terus sehari-harinya, orang bisa karena terbiasa. Lama-lama bisa teman-teman. Untuk bisa mengalihkan pola pikirnya, untuk bisa mengalihkan supaya kita agar bisa tidak terlalu fokus dengan sensasi teman-teman. Makanya teman-teman hindari rebahan siang, hindari tiduran, hindari itu. Perbanyak bersosialisasi, beraktivitas untuk mengalihkan pola pikir yang negatif dengan cara beraktivitas ataupun bersosialisasi. Tujuannya untuk mengalihkan. Kalau semakin teman-teman itu banyak
diam, mengurung, meratapi gula-gulana, rasakan sensasi. Aduh, lama. Karena saya 3 tahun pun nggak pernah bangkit, nggak ada perubahan. Diobatin kayak apapun juga, puluhan, ratusan, bukan mungkin ribuan obat yang saya minum itu pada waktu dulu. Itu nggak pernah, tidak ada perubahan sama sekali. Dari obat yang nggak ada yang murah sih obatnya, jujur saya nggak ada yang murah. Dari yang sedang dan sampai termahal itu, mau herbal mau apa tuh, nggak ada perubahan sama sekali teman-teman. Karena kembali back to basic lah, kembali pada diri sendiri. Kita berpikir yang positif, jangan terlalu khawatir, cemas, takut yang berlebih. Abaikan hal-hal seperti itu teman-teman. Nah kita kan kalau diem saja di rumah itu nggak bisa tuh mengabaikan hal-hal seperti itu, nggak bisa. Diem meratapi, walaupun dia mengalihkan, nggak bisa mengalihkan pola pikir kecuali dengan kesibukan. Nah kesibukan ini ya buat kalian teman-teman dimanapun brother, apapun agamanya, apapun sukunya. Saya anggap kalian itu saudara saya semua teman-teman. Saya kepingin kalian itu sembuh daripada zona anxiety disorder ini. Emang kurang ajar. Ini kalau kelihatan anxiety ini udah ajak berantem sama kita ini, gitu. Kurang ajar nih anxiety, karena nggak kelihatan. Orang bisu lo kelihatan lah ya. Penyakit yang lain nggak kelihatan. Kalau anxiety disorder ataupun asam lambung anxiety disorder itu psikosomatis itu nggak kelihatan. Bahkan sampai tidak terdeteksi oleh kesehatan, dari dokter, dari medis pun nggak kelihatan. Nah, kadang-kadang gini teman-teman, kalau kita salahnya dulu, untung saya nggak pernah pergi ke dukun. Nah, ada sebagian teman-temannya pergi ke dukun, akhirnya dia bilang ada yang nyerang dan sebagainya. Akhirnya duit habis, penyakit nggak sembuh kan begitu. Nah, sebetulnya ini daripada pikiran kita. Namanya anxiety adalah gangguan kecemasan, gangguan mental teman-teman. Cemas yang tidak punya penempatan, yang berantakan, gangguan mental. Nah, hal-hal seperti ini kita terima nggak terima wajib disadari bahwa kita itu terkena gangguan anxiety disorder, gangguan mental, cemas yang berlebih. Nah, berarti kan semua dari permainan pikiran. Semua sensasi yang kalian rasakan, semua sensasi yang saya ceritakan tadi itu sama sekali sedikit pun, seujung kuku pun tidak berbahaya sama sekali teman-teman. Dan untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu tidak membunuh kamu, tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, apalagi pingsan. Nggak akan, dan itu aman. Itu hanya gangguan pikiran saja, nggak ada. Dari dokter manapun tidak pernah mengatakan asam lambung mematikan, bahaya. Tidak. Makanya saya berani bikin konten, bikin video buat antum, buat anda semua itu, karena tidak berbahaya sama sekali. Bukan banyak ya yang lebih parah dari kami, 10 tahun, 15 tahun, sampai 23 tahun dia menderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Nyatanya mereka hidup-hidup saja. Nyatanya mereka itu baik-baik saja. Itu tanda mereka tidak berbahaya, tidak kenapa-kenapa. Lalu apa yang kalian khawatirkan? Semakin kalian berkhawatir yang terlalu tinggi, takut, cemas yang terlalu ekstrim, banyak, semakin timbul sensasinya semakin banyak teman-teman. Walaupun tidak berbahaya, hanya saja tidak nyaman, nggak enak. Memang horor sensasi, tapi tidak nyaman, tidak enak teman-teman, nggak enak banget sensasinya. Itu bikin goncang pikiran kita. Nah, untuk teman-teman, keempat sensasi yang ini, kalian itu sekarang kalau ada yang timbul datang itu nggak usah khawatir lagi ya, nggak usah khawatir lagi. Karena pada waktu itu saya bilang, oh iya, dada saya juga berdebar, sakit, dan itu hanya otot dada saja teman-teman. Karena apa? Dari penegangan pola pikir kita yang terlalu sensitif, terlalu berlebih, terlalu over, makanya dada kita sakit, suka terjadi penegangan otot, dan makanya tembus ke belakang. 1, 2, 3 titik depan ini adalah otot sampai tembus ke belakang. Saya bolak-balik EKG normal-normal saja, gitu. Ternyata ini otot dada doang. Nah, kalau berdebarnya kenceng banget gimana? Wajar, karena kita mempunyai panik, takut, khawatir yang berlebih, otomatis kan jantung kita berdebar. Kenapa? Karena lagi panik, lagi tensinya lagi naik. Wajar, kita lagi khawatir, cemas, takut, panik yang berlebih, itu wajar. Dan itu normal teman-teman, brother. Jadi kalian nggak usah takut gitu ya. Nah, terus juga kayak kebas tangan, kayak nggak alin. Ternyata saya dulu itu kurang olahraga, nggak pernah berjemur terkena matahari, nggak pernah olahraga apapun. Saya hanya diam rebahan. Oh, setelah saya lakukan olahraga, ya hilang. Aneh kan? Diobati yang mahal kok nggak hilang olahraga itu hanya jalan kaki doang. Standar banget ya, ringan banget, ternyata obatnya nggak disangka, hanya jalan kaki doang.
itu hilang. Walaupun nggak sekali, saya rutin teman-teman. 2 minggu itu udah ada perubahan. Tiap hari selama 10 hari lah, nggak sampai 2 minggu. Itu perubahan. Oh, kok enak banget. Iya, makan enak, udah nggak harus pakai mikir. Terus kebas juga udah nggak ada. Ya enak aja, udah enak. Tuh di situ. Nah, kalau keliengan, keliengan ini ada 5 faktor teman-teman. 5 faktornya apa? Yang pertama teman-teman ya, teman-teman harus ketahui dulu kenapa penyebab keliengan itu awet. Yang pertama, kita kurang istirahat malam. Sekali lagi, kurang istirahat di malam hari. Jadi istirahat malam di malam hari itu kita kurang maksimal. Satu di situ. Yang kedua, pikiran kita itu terlalu sepaneng, terlalu ekstrim, terlalu sepaneng, terlalu tegang, terlalu takut yang berlebih. Nih yang kedua. Yang ketiganya, itu asupan makannya kadang-kadang kurang terjaga. Terjaga dalam arti kan kadang-kadang kita makan nunggu lapar. Jangan nunggu lapar, dikit-dikit aja mending sering. Asupannya kurang. 3. Yang keempat, itu air putih. Kurang air putih, 8-10 gelas dalam sehari, semalam itu nggak boleh kurang. 8-10 gelas teman-teman. Air putih hangat kalau bisa. Yang kelimanya adalah olahraga. Ya, ini yang kelima olahraga. Kalau yang kelimanya itu adalah glukosanya lagi menurun. Nah, glukosa lagi menurun, mungkin kita kurang yang manis-manis. Terus asupannya juga harus agak sedikit diperbanyak teman-teman. Itu yang dulu saya pernah alami. Nah, ketika 5 ini saya penuhin, ya keliengannya sudah nggak ada. Biasa, sambil olahraga, oke, istirahat malam saya jaga, ya semua saya jaga, ya nggak jadi masalah, gitu. Jadi aman, fine, semuanya gitu teman-teman. Itu yang celaka-celaka lagi itu daripada psikosomatiknya ataupun psikosomatis. Nah, psikosomatis itu kira-kira gimana? Itu tidak bahaya, dan itu datang terjadi sensasinya itu daripada pola pikir kita yang terlalu berlebih, khawatir, cemas, takut yang berlebih. Jadi wajar kalau kita lagi sakit, suka pindah-pindah, kadang-kadang kepala suka kebas, pusingnya kadang-kadang kelengan sangat ekstrim. Wajar daripada psikosomatis karena pikiran kita terlalu sepaneng. Belum ditambah kurang minum air putih, belum ditambah lagi kita kurang istirahat malam, belum lagi ditambah kita tenaganya itu berkurang. Kenapa? Disedot oleh pada pikiran kita yang setiap waktunya kita harus berpikir aja dengan tentang kekhawatiran, ketakutan, cemas yang berlebih. Dan di situ, jadi ternyata semuanya teman-teman nggak usah khawatir. Nah, dari sesak napasnya itu teman-teman nggak usah khawatir. Itu hanya perasaan kita aja. Oh, sesak napas itu kayak berat kayak begini, padahal itu aslinya enggak. Aslinya biasa-biasa aja gitu teman-teman. Aslinya biasa-biasa aja karena itu wajar. Ketika kita di bawah santai sudah rileks, itu udah nggak ada sesak napas, nggak ada gimana, ya normal. Tapi kalau Anda mempunyai salah satu, saya nggak sebutin penyakitnya itu apa, itu yang kronis, itu sesaknya terus-terusan teman-teman, terus-terusan. Nah, kalau buat kita itu yang untuk penderita gangguan asam lambung anxiety psikosomatis, sesak napasnya itu adalah bullshit, bohong, didiemin juga, ya sembuh sendiri. Nah, sembuhnya bagaimana caranya? Untuk mengabaikan pola pikir yang negatif. Yang penting nggak boleh panik. Kalian semakin takut, semakin panik, sesak napasnya itu awet, berat, bukan sesak sih, berat. Karena wajar cemas, panik, khawatir yang berlebih, timbul kayak berat, kayak berat. Wah, kayak berat ya. Gue kenapa nah? Waduh, nah itu padahal nggak apa-apa, gitu ya. Kalau jadi masalah itu, dan itu tidak berbahaya, tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu pingsan, tidak berbahaya sama sekali. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Sensasi-sensasi yang pernah saya jelaskan itu tidak berbahaya, dan bukti mungkin ratusan teman-teman saya sudah jumpai mereka yang dikatakan sensasi yang sama, yang sama-sama parah, bahkan ada yang jauh lebih parah, bahkan jauh ada yang lebih ringan dari saya. Mereka semuanya sembuh. Kemarin saya datang seluruh Pulau Jawa ya, saya datangin semuanya. Waktu kemarin saya keliling dari Jawa Barat, Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur teman-teman, sampai ke ujung saya temuin. Nah, subscriber, fans itu saya temuin. Mungkin kalian udah nonton ya. Semua sembuh total. Saya cek, suruh ngopi, suruh ngerokok, suruh kayak jadi masalah. Dan mereka sembuh total. Dengan caranya, satu yang pertama, dari saya pribadi teman-temannya, olahraga pagi jangan sampai libur. Kalau di bulan Ramadan, di bulan puasa begini ya, kalau saya itu ba'da subuh
ataupun ya pada subuh itu kan masih segar karena masih kenyang ya. Habis sisa sahur itu saya disempatkan hanya 30 menit ataupun hanya 20 menit untuk olahraga jalan kaki. Satu ya. Terus nah, sore nih menjelang membuka jam 5-an itu saya udah olahraga lagi. Gitu. Terus nanti bisa olahraga itu saya mandi air hangat gitu kan. Nah, kalau nggak air hangat ya air biasa gitu, tergantung cuacanya seperti itu. Kenapa? Untuk mengeringkan keringat saja. Nanti sudah kering baru kita mandi biar seger. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau bukan hari Ramadan ataupun bukan hari puasa ya kita tiap pagi. Tiap pagi tuh olahraga gitu kan, jalan kaki 40 sampai 1 jam, kadang 1,5 jam gitu teman-teman. Itu saya lakukan seperti itu. Jalan kaki sambil nunggu matahari terbit. Nah, terus juga perbanyak minum air putih 8 sampai 10 gelas itu air hangat. Diusahakan untuk air hangat dulu. Untuk awal-awal pemulihan ya, untuk air hangat. Kalau udah sudah tidak pemulihan lagi bebas minum air dingin juga. Bosnya juga nih air biasa, bukan air dingin, bukan air es ya, dingin ya. Itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nah, terus juga mengapain pola pikiran negatifnya dengan cara beraktivitas, kita berbanyak aktivitas dan bersosialisasi. Hindari rebahan. Simple kok teman-teman. Simple. Kecuali ada yang takut dengan makanan, jangan pernah menantang makanan. Kecuali kalau Anda itu punya mah akut, lambung luka, gastritis, itu beda cerita. Nanti ada video-video saya sebelumnya tuh udah saya bikinin tuh. Cara memantang makanannya bagaimana, seperti apa, biar teman-teman nggak gagal fokus, gagal paham lah. Itu sudah ada saya bikin videonya. Tapi bagi untuk penderita asam lambung dikarenakan anxiety disorder itu bebas. Nggak ada hubungannya, bebas. Itu yang dulu saya alami dan teman-teman yang lain pun sama. Mereka sembuh total. Dan saya yakin teman-teman yang semangat ya. Untuk video kali ini ya, teman-teman yang nonton video kali ini, teman-teman harus semangat. Semua sensasi yang kalian rasakan itu tidak berbahaya. Hanya saja kalian perlu belajar untuk mengalihkan pola pikir yang negatifnya. Itu, jangan khawatir, tetap semangat, kuncinya semangat. Jangan ngurung guna-gulana, diam diri di dalam kamar, rasakan sensasi, meratapi makan, tidur begitu ya. Kapan kita mau bangkit? Makanya teman-teman, kuncinya semangat, tetap olahraga, beraktivitas, bersosialisasi, abaikan pola pikir negatifnya. Itu kunci buat teman-teman semua. Agar teman-teman semua bisa sembuh total, sama seperti saya. Saya sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Alhamdulillah sampai saya. Dan teman-teman pun yang lain banyak. Termasuk orang-orang yang sudah saya temuin. Sembuh mereka itu tanpa obat, tanpa herbal. Murni alami. Dengan cara murni, alami. Dan itu sangat, mantap. Semangat teman-teman. Saya yakin teman-teman pasti sembuh. Saya doakan. Semua sensasi yang Anda rasakan itu tidak berbahaya sama sekali. Itu adalah gangguan pikiran kita. Oke? Jangan lupa subscribe, bagikan kalau memang ada manfaat video-video saya. Al-insan makanan khotoban insan, saya manusia biasa atau masalah hilaf, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Saya mohon maafnya. Maaf lahir batin. Teman-teman, kuncinya semangat, insya Allah. Jangan lupa bahagia. Ingat, kalian itu pasti sembuh ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.